imannya. Jangan sampai kita ini orang-orang Quran yang paling penting ditekankan itu Al-Qur'annya sendiri. La tufsidu fil ardi, jangan merusak di muka bumi. Anda sekarang bayangkan, ada orang punya menantu, yang satu nggak bisa ngaji tapi taat, yang satu hafal Quran tapi sering mogok. Sama mertua ini nggak cocok terus. Mantu ini ahli Quran tapi sama mertua nggak pernah cocok. Yang satu nggak bisa ngaji tapi cocok, itu lebih suka mana? Sebagai mertua lebih suka mana? Punya mantu nggak bisa ngaji taat, yang satu pinter Quran tapi ngelawan. Mana yang lebih membingungkan? Nah, ini kadang-kadang begitu kehidupan ya, kehidupan. Kadang-kadang orang yang tidak bisa ngaji hatinya lebih jernih. Kadang-kadang orang bisa ngaji hatinya kudurah, penuh dengan apa itu kudurah, butek, kudurah, kotorannya banyak. Kenapa demikian? Karena orang berilmu itu kan psikologisnya Al-Quran kan diangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu itu kan diangkat derajatnya, maka harga dirinya naik. Itu ayat tentang fadilah orang berilmu, tapi juga resiko orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu orang fadilahnya ayat itu fadilah orang berilmu, juga sekaligus tantangan resiko orang berilmu, karena derajatnya naik maka dia bisa tawadu atau enggak, bisa tawadu atau enggak. Santri yang kadang-kadang enggak pinter lebih tawadu dengan kiainya, dan santri yang alim malah enggak begitu tawadu dengan kiainya. Ada apa enggak itu? Bisa terjadi itu ya, bisa terjadi karena dia berilmu. Yang enggak begitu sukses tawaduk dengan gurunya, yang sukses tidak begitu tawaduk dengan gurunya. Karena apa? Itu diangkat, masalahnya diangkat. Ada derajat, yang satu tidak pakai derajat, yang satu pakai derajat. Ada satu kitab menarik namanya Sofahat min Sabril Ulama, tentang sabarnya ulama mencari ilmu. Itu satu jilid penelitian, Sofahat min Sabril Ulama ketika mencari ilmu. Itu ada seorang ulama namanya Abdullah bin Farrukh, itu sowan ke rumahnya Imam Abu Hanifah. Rumahnya Abu Hanifah itu ada bata yang jatuh, ada bata jatuh, pas jatuhi kepalanya Abdullah tadi, tamu tadi. Wah, Masya Allah, bata itu tebel, batanya orang Arab tebel. Itu jatuh dari rumah Abu Hanifah, jatuhi tamu, pas kepala, bocor kepalanya. Imam Abu Hanifah keluar menghampiri tamunya. Wahai tamu, karena kamu kecelakaan di rumah saya, minta denda apa? Saya siap. Saya didenda apa? Didenda diat, kompensasi, atau didenda ilmu? Coba ini, didenda harta atau denda ilmu?
Ini kalau orang sekarang pilih apa? Imam Abu Hanifah itu bilang kepada tamunya, karena Anda ini kejatuhan bata dari rumah saya, bocor kepalanya berdarah, saya siap didenda. Minta denda ilmu atau denda harta? Saya minta denda ilmu 300 hadis. Nyebut bilangannya 300 hadis. Akhirnya Imam Abu Hanifah mengajarkan 300 hadis sebagai denda jatuhnya bata tadi. Masya Allah. Ini kira-kira santri ada enggak minta denda ilmu itu? Ini Imam Abu Hanifah. Jadi batanya menjatuhi orang, orangnya itu enggak minta denda harta, enggak minta uang, mintanya denda ilmu. Yaitu ngasih berapa? 300 hadis. Itu denda ilmu. Nah, ini orang yang Masya Allah, dia tidak melakukan kerusakan, tapi dia membangun. Sudah kejatuhan kepalanya bocor, dikasih ilmu. Dikasih ilmu. Masya Allah. Imam Maliki itu pernah mencambuk orang. Dijelaskan dalam kitab Tahdhibul Kamal lil Mizzi. Imam Maliki itu pernah mencambuk tamu karena membangunkan tidur. Imam Maliki minta ngaji, Imam Maliki minta ngaji, kesel Imam Maliki dicambuk tamunya 15 kali atau 17 kali, pecut. Tamunya marah. Kata tamunya, saya minta 17 hadis. Karena Anda menjambuk saya 17 kali, dendanya 17 hadis. Masya Allah. Jadi orang dulu itu disakiti kiai minta denda ilmu. Sekarang kiainya dibohongi santri, kadang-kadang. Ya kan? Itu dulu. Jadi kiainya itu didenda ilmu oleh santrinya. Masya Allah. Inilah gambaran orang-orang dulu tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, ada lagi dalam Al-Quran tentang bumi. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku luas. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadaku kamu sekalian harus beribadah. Jadi beribadah di buminya Allah yang sangat luas. Ahli Quran itu harus menyebarkan semangat ibadah di buminya Allah. Ada ahli Quran alumni sini sudah tersebar seluruh Indonesia. Alumni Mbah Nawawi tersebar seluruh Indonesia, menyebarkan ibadah di Pulau Jawa, menyebarkan Al-Quran di Jawa, menyebarkan Al-Quran di kota-kota lain. Ini termasuk inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, menyebarkan ibadah di buminya Allah. Itu jarang orang bisa. Orang yang baca Al-Quran itu Masya Allah tekun menyebarkan ibadah di buminya Allah. Ada namanya Dr. Fadil. Dr. Fadil itu orang Saudi tapi hidupnya di Chicago. Insinyur tapi ahli